Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja. Lagu itu bukan saya yang membuat, melainkan lagu yang populer di kalangan gerakan mahasiswa di tahun 1998. Lagu itu dimaksudkan sebagai kritik saya terhadap ABRI di masa lampau, bukan TNI di masa kini, apalagi dimaksudkan untuk menghina profesi dan institusi TNI. Saya ingin mengajak semua teman-teman muda di sini untuk mengingat satu lagu dari tahun 98 pada waktu reformasi digulirkan. Lagunya begini. Angkatan Bersenjata Republik. Inilah potongan aksi Kamisan Robertus Robert 28 Februari lalu. Nyanyian yang menjadi bagian dari orasi Robertus Robert di depan istana itu menjadi awal mula kasus ujaran kebencian yang menjeratnya. Dosen sosiologi di Universitas Negeri Jakarta itu melontarkan kritik lewat lirik lagu Mars ABRI yang dulu biasanya dinyanyikan saat aksi di tahun 1998 lalu. Nyanyian Mars ABRI inilah yang kemudian dianggap bernada negatif terhadap institusi TNI. Potongan nyanyian aksi Kamisan itu viral di media sosial. Dan Robert pun kemudian menyampaikan klarifikasinya atas apa yang ia lakukan tersebut. Robertus Robert, belakangan ini beredar sebuah video saya di media-media sosial. Saya menerima berbagai macam reaksi dan keberatan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa klarifikasi. Pertama, lagu itu bukan saya yang membuat, melainkan lagu yang populer di kalangan gerakan mahasiswa di tahun 1998. Lagu itu dimaksudkan sebagai kritik saya terhadap ABRI di masa lampau, bukan TNI di masa kini, apalagi dimaksudkan untuk menghina profesi dan institusi TNI. Sebagai dosen, saya tahu persis upaya-upaya reformasi yang sudah dilakukan oleh TNI, dan dalam banyak kesempatan saya justru memuji reformasi TNI sebagai reformasi yang berjalan paling maju. Demikian penjelasan saya. Atas segala kesalahpahaman, saya mohon maaf. Meski sudah menyampaikan klarifikasinya, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tetap menangkap Robertus Robert dan menetapkannya sebagai tersangka. Dan hari ini setelah menjalani 14 jam pemeriksaan di Barreskrim Polri, Robertus Robert akhirnya diperbolehkan pulang. Lantas, benarkah penangkapan Robertus Robert mencederai demokrasi? Atau yang dilontarkan Robertus Robert benar ujaran kebencian terhadap institusi TNI? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sebelum kita membahas kasus ini lebih lanjut, kita akan lihat terlebih dahulu sebenarnya pasal berapa sih yang dilanggar oleh seorang Robertus Robert atas orasi atau mungkin nyanyiannya ketika acara Kamisan yang digelar pekan lalu pemirsa, yakni pasal 207 KUHP yang bunyinya barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Itulah pasal yang dikenakan terhadap seorang Robertus Robert. Saya mungkin ke Mas Ubed. Mas Ubed ini kan juga teman sesama pengajar di UNJ ya. Sepengetahuan Mas Ubed, memang Robertus ini memang kerap kali memang concern di bidang HAM dan juga kritik terhadap TNI seperti itu? Iya, sebetulnya kami sering berdiskusi pada isu-isu penting, isu hak asasi manusia, isu politik, isu kebudayaan. Dan Robert memang akademisi yang concern dengan isu-isu HAM, termasuk juga isu-isu kemanusiaan yang lain. Jadi kalau kita runtut pada tradisi akademiknya, sebetulnya apa yang diungkapkan oleh Robert itu adalah keyakinan ideologis politik kebudayaannya bahwa demokrasi memang adalah jalan terbaik di Republik ini. Dan proses terjadi pada peristiwa Kamis sore itu sesungguhnya adalah proses yang narasinya panjang kan, ada argumentasi yang kokoh yang kemudian Robert memberikan contoh lagu itu. Jadi sebetulnya kalau kita melihatnya utuh itu tidak
tidak dijadikan sebagai sebuah alat yang cukup kuat untuk menghukum Robertus Robert. Baik, Pak Kiflan, kita juga sudah dengar tadi klarifikasi dari Robert, dikatakan bahwa itu merupakan kritik terhadap ABRI. Kalau kita lihat sekarang kan sebutannya juga bukan ABRI gitu, tapi TNI. Menurut Bapak ini kontekstual tidak kalau kita mengatakan bahwa ini memang kritik terhadap TNI? Seperti apa sih Pak Kiflan? Bukan kritik itu penghinaan. Bukan hanya kritik, itu penghinaan terhadap TNI, institusi TNI yang melakukan yang itu suasananya dia menimbulkan kebencian terhadap TNI. Nah, dulu ABRI, sekarang karena TNI. Kaitannya gitu. Jadi walaupun dia minta maaf, gitu, banyak orang-orang melakukan minta maaf, menghina presiden minta maaf, bebas. Sekarang ini kalau minta maaf bebas juga keterlaluan lah polisi gitu. Kemudian ada lagi yang terhadap gubernur NTB dulu dibilang anak tikus itu, tikus God, minta maaf, tidak dihukum. Ini kalau nggak dihukum ini keterlaluan ini. Nah, jadi untuk pendapat saya ini bukan suatu kritik. Lihat konteksnya itu Kamisan. Di belakang itu senyum ketawa namanya Bejo Untung. Bejo Untung anak PKI. Dan berusaha minta setiap hari Kamis datang ke istana bicarakan minta supaya pemerintah minta maaf atas kejadian 65 terhadap orang-orang PKI. Berikan kompensasi, rehabilitasi terhadap PKI tidak bersalah setiap hari Kamis. Lah konteksnya dia bicara pada hari Kamis itu. Di depan si Bejo Untung, lihat tuh Bejo Untung di belakangnya senyum-senyum aja. Nah, jadi dalam hal ini penghinaan dilakukan Robert walaupun dia seorang ilmuwan, seorang profesor, nggak pantas bertindak itu preman bertindak di situ. Profesor itu bertindaknya yang bagus, dokter bertindak yang bagus melalui tulisan, melalui ucapan bagus, bukan permusuhan. Jadi saya kira ini sudah dirancang. Pertama bahwa kehadiran TNI yang sekarang oleh Presiden Joko Widodo khusus untuk melakukan dapat jabatan-jabatan sipil yang bukan khusus terhadap umpama yang sifat sipil, jadi gubernur, bukan jadi bupati, bukan jadi dirjen, bukan jadi kepala pasar. Tetapi dalam hal ini umpamanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu kan karena gawat membutuhkan kecepatan TNI, jadi TNI aktif, umpamanya teror. Nah, itu saja. Sedangkan sekarang polisi, kenapa nggak dia ributkan umpamanya masalahnya? Polisi jadi dirjen imigrasi, polisi menjadi menteri, polisi menjadi wakil ketua masjid, polisi menjadi sekarang malah komisaris utama PT Pindad. PT Pindad itu perusahaan angkatan darat dan ciri angkatan darat, senjata angkatan darat. Sekarang komisaris utama dan aja itu kan sudah polisi aja kenapa nggak dia kritik? Kenapa cuma TNI dia kritik? Mas Ubed, Pak Kiflan mengatakan ini bukan sekedar kritik, tapi ada penghinaan di sini terhadap institusi TNI. Mungkin kita bisa melihatnya secara lebih kronologis. Jadi konteksnya sebetulnya ada 3 konteks di situ. Pertama bahwa peristiwa Kamisan itu kan rutin. Isunya sebenarnya yang diangkat pada isu tahun 98, bukan isu tahun 65 secara spesifik. Kemudian yang kedua, konteks tentang ada upaya pemerintah hari ini untuk menempatkan parti di jabatan-jabatan sipil yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya untuk jabatan wilayah dirjen misalnya dan sebagainya. Kalau yang disebutkan oleh Pak Kiflan nggak ada masalah sebetulnya. Karena itu berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Nah, saya kira dari undang-undang itu membolehkan TNI ditugaskan khusus di lembaga-lembaga yang sesuai dengan bidang pertahanan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Nah, tapi yang mau dikritik Robert adalah ada peluang upaya pemerintah hari ini untuk menempatkan parti itu di tempat-tempat yang tidak pada tempatnya. Dan itu ditafsirkan oleh Robert sebagai upaya menghadirkan seolah-olah akan menghadirkan kembali di fungsi TNI. Jadi itu kritik yang disampaikan Robert. Robert tidak bermaksud melakukan penghinaan, cuman memang memberikan contoh bahwa jangan sampai hal-hal yang negatif di masa lalu pada tentara itu berulang kembali. Kemudian yang kedua, ini kan persoalan ini menjadi rumit, menjadi kompleks karena kemudian ada kaitannya dengan ada posisi yang memang menurut saya sangat ada keistimewaan tertentu pada kepolisian sejak tahun 2012. Ini kan akhirnya menyerempet tadi misalnya Pak Kiflan mengkritik kenapa polisi boleh di jabatan-jabatan tertentu padahal tugas fungsinya adalah fungsi keamanan. Tentara kan fungsinya pertahanan. Nah, karena ada ketidakadilan ini, saya kira ini yang sudah menjadi persoalan juga karena itu menurut saya memang perlu ada upaya cukup serius
untuk menempatkan polisi pada tempatnya dan tentara pada tempatnya. Ya, Pak Kiflan, meskipun Pak Kiflan mengatakan bahwa lagu tersebut penghinaan terhadap TNI, tapi bagaimana TNI sudut pandangnya seperti apa? Boleh tidak seorang aktivis atau masyarakat untuk mengawal, mengkritik atau menjaga agar dui fungsi ABRI atau juga dui fungsi TNI tidak kembali lagi terjadi, meskipun caranya seperti ini? Seperti apa Pak Kiflan? Ya tidak mungkin lah. Kalau waktu dulu masih ada Undang-Undang Pertahanan Keamanan ya nomor 2 ya tahun 83 itu menyebutkan memang ada dui fungsi ya 82 tahun 82 itu namanya dui fungsi. Itu diterangkan kita boleh masuk di dalam pekerjaan-pekerjaan bidang publik yang semuanya itu bisa dengan pengangkatan, dulu dengan pengangkatan, bisa jadi dirjen, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi bupati, bisa menjadi menteri, bisa menjadi kepala pasar, menjadi kepala stasiun, segala macam bisa masuk kita. Tapi sekarang kan dengan undang-undang pertahanan yang nomor tahun 2004 itu nggak mungkin lagi, dengan undang TNI nggak mungkin lagi. Jadi diberikanlah kemarin itu kesempatan untuk BNPB, Doni Monardo, dan Jenderal untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kan masalah bencana membutuhkan alat berat, membutuhkan kecepatan dan keberanian dari TNI menghadapi bencana. Nah, jadi keluarkanlah semacam perpres yang baru untuk dasar hukum. Itu nggak ada masalah. Jadi kalau kita tadi ini, sayangnya dia konteksnya ada di situ bejo untung. Jadi kebencian orang PKI terhadap ABRI, terhadap TNI, ya toh. Jadi akhirnya kelihatan, oh dia di-state oleh orang-orang PKI di belakangnya. Apalagi pengacaranya Isnur orang LBH. Orang LBH itu dulu berhadapan sama saya. Dia fitnah saya menyerang LBH tahun 2017. Saya laporkan ke polisi, ke Barreskrim si Isnur ini, pengacaranya si Robert ini. Ya. Tapi dia hari ini nggak datang karena dia takut. Gitu. Jadi makanya sebenarnya itu dia mestinya saya minta kepada polisi itu tangkap si Isnur itu. Ya. Karena dulu dia udah memfitnah saya, tapi sekarang nggak ditangkap sama polisi. Ya. Aduh, gimana Oke, dan pemirsa memang begitu banyak sudut pandang untuk melihat kasus ini ketika Pak Kiflan mengatakan masih ini memang tetap penghinaan terhadap institusi TNI, tapi juga kemudian ada yang mengkritik bahwa ini membelenggu demokrasi kita. Apalagi pasal 28 menjamin bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat di depan umum. Usai jeda berikut saya akan kembali bersama Anda. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja. Lagu itu bukan saya yang membuat, melainkan lagu yang populer di kalangan gerakan mahasiswa di tahun 1998. Lagu itu dimaksudkan sebagai kritik saya terhadap ABRI di masa lampau, bukan TNI di masa kini, apalagi dimaksudkan untuk menghina profesi dan institusi TNI. Pemirsa, semakin hangat malam hari ini karena selain Pak Kiflan, Mas Ubed, Pak Kiflan sudah bersama kita juga Bang John Muhammad di sini ya. Bahkan lewat sambungan telepon saya juga telah bergabung bersama Mas Alfon Kurnia di sini. Selamat malam Mas Alfon. Malam. Mas Alfon, ini bagaimana? Saya minta dulu pendapatnya terkait penetapan tersangka terhadap dosen dan juga aktivis Robertus Robert ini. Pendapatnya seperti apa? Ya, pertama-tama saya melihat bahwa ada suatu hal yang unik ya dalam proses penegakan hukum. Kenapa? Karena saya melihat bahwa setidaknya memang harus ada dua alat bukti yang sah. Dan kemudian ini harus dengan proses-proses apakah memang harus disebutkan dugaan suatu dugaan tindak pidana. Kan gitu ya. Nah, dengan begitu kita bisa melihat bahwa seorang tersebut sudah kuat disinyalir telah melakukan dugaan tindak pidana. Nah, sekarang kan kita melihat bahwa dugaan yang ditutup itu terkait dengan pasal 28 ayat 2. Nah, sekarang kebencian kepada siapa? Ini kan harus dilihat secara subjektivitas. Apakah di situ ada subsumun yang terangkat haknya? Gitu. Nah, dengan demikian, maksudnya harus dilihat di situ dua alat bukti yang terlebih dahulu. Dan begitu orang bisa ditetapkan menjadi tersangka atau tidak. Jadi saya melihat bahwa konteks itu terlebih dahulu yang harus dibuktikan agar kita ini memang menghormati dari
prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks suatu negara hukum. Nah, saya yakin bahwa di Indonesia kita sangat menghormati bahwa negara ini ada demokratis dan saluran-saluran hukum itu harus dilaksanakan secara profesional, kemudian juga berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum dan konteks hak asasi manusia. Baik, itu kira-kira. Baik, Mas Alfon, terima kasih. Saya sudah menangkap bahwa kita memang menghargai proses hukum, tapi memang ada juga asas-asas harus kita patuhi di sini adalah kita negara demokrasi. Bahkan Mas John sudah dijamin dalam Undang-Undang nomor 28 ya bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat itu boleh di muka umum. Meskipun ada yang menganggap ini juga penghinaan terhadap TNI. Pak Kiflan mengatakan seperti itu. Bagaimana ya melihatnya? Saya rasa nggak ada penghinaan. Pertama, negara terlalu besar untuk dihina. Sama seperti ada orang misalnya merasa bahwa ada penghinaan terhadap sesuatu yang lebih besar dari negara misalnya. Sesuatu yang lebih besar dari kita sulit untuk kita hina. Ya, jadi lembaga sebesar TNI secara politik saya melihatnya, saya nggak masuk ke ranah hukum karena ada Alphonse, ada Mas Arief gitu ya. Tapi saya melihat secara politik keliru kalau misalnya kemudian TNI hari ini reaktif terhadap proses demokrasi yang terbuka saat ini, karena orang bisa ngomong apa aja. Hari ini mungkin Robert, besok banyak lagi orang akan kemudian melakukan kritik atau kan bahkan mengejek gitu. Nah, kalau misalnya Anda bayangkan klub sepak bola dalam stadion itu luar biasa, saling ejek mengejek. Kita membela timnas lawan juga membela dirinya mereka. Jadi menurut saya nggak ada. Dan menarik adalah kalau dia merespon, kalau TNI merespon ini sebagai sebuah penghinaan, berarti dia terhina. Dan lembaga sebesar ini terhina. Menurut saya secara politik keliru dalam mengambil sikap ini untuk reaktif. Karena itu menunjukkan bahwa dirinya pantas untuk dihina. Gitu loh logikanya, Mas. Pak Kiflan. Pakai logika Anda. Orang menghina, dia bilang kamu kurang ajar. Ya, kamu kurang ajar. Ya, kamu dalam sebagai begini ya. Kalau Anda menghina begini ya. Dan Anda tidak membalas, Anda gini ya. Anda dihina, terus kemudian Anda diam saja. Nggak boleh kita membela diri mengatakan kita marah. Boleh. Sudah lah, kita marah. Boleh, sudah selesai. Ya tetapi sudah. Untuk apa Anda marah? Bilang kita tidak dihina. Apa marah? Ya, iya dong. Dan itu manusiawi. Jadi seorang manusiawi. Kalau marah manusiawi, sudah selesai. Tapi sebagai institusi, Pak. Iya. TNI, Bapak merasa besar nggak TNI? Ya, tunggu saya tanya. Bapak merasa besar nggak TNI? Saya tanya dulu, kamu bisa mengatakan bahwa itu tidak terhina? Ya tidak terhina, kamu bukan TNI. Jadi TNI dulu lah. Saya ini merasa bekas TNI, lembaga saya bilang, tidak usah ada ABRI, tidak usah ada TNI, cukup dengan pramuka saja. Saya tidak masuk TNI untuk menganggap bahwa TNI lebih besar daripada hinaan gitu. Apapun di sini. Kamu itu bukan TNI. Kamu tidak merasa, saya bekas TNI, saya merasa, apalagi TNI ya. Ya, jangan bicara Ada banyak TNI yang tidak keras mengambil sikap terlalu reaktif. Ada banyak TNI yang ada banyak pimpinan dan jenderal yang melihat ini sebagai suatu hal yang biasa dalam demokrasi. That's TNI, that's tentara, that's an Army of Indonesia. Jadi kalau Army Anda Indonesia dihina mau, kamu bisa dihina mau, wah di mana itu harga diri? Pak Kiflan, pertama dari segi hukum kita kan ini kan seakan flashback dengan lagu yang dinyanyikan ketika tahun 98. Jadi itu artinya 98 lebih kasar dari apa yang nyanyilah kamu 98, jangan sekarang. Oke. 98 aja sudah, jangan sekarang. Mas Ubed bagaimana sih melihatnya ini? Ada pandangan yang berbeda. Pak Kiflan ditahan dulu. Saya membela sebagai mantan tentara, prajurit semua di bawah semua marah. Ya toh, berhak dong. Sampaikan pada prajurit, kepala dingin, tunjukkan TNI besar. Sampaikan kepada kamu, kalau kami marah, boleh dong. Kalau kamu menghina, boleh dong. Ya selesai sudah. Mas Ubed, kamu boleh kritik, kita marah. Bagaimana usah marah? Kamu kritik boleh, kami marah nggak boleh. Demokrasi nggak itu? Institusi, Pak. Kita ngomong negara. Udah begini. Ya, Mas Ubed langsung saja. Kalau kamu boleh kritik, boleh ya. Kalau kita marah, boleh nggak? Konteks. Sudah. Oke, Mas Ubed, kalau kita dengarkan melihat dulu Bapak konteksnya minum bahwa dulu. setiap orang memiliki hak untuk berekspresi, saya kira sah-sah saja. Dua yang marah satu, yang tidak boleh saja. satu. Oke, tapi boleh. yang kedua bahwa kita juga perlu melihat bahwa sebetulnya
TNI itu sudah melakukan reformasi. Oh ya? Jadi spirit reformasi itu sejak kemudian muncul ada Undang-Undang Pertahanan 2004 itu TNI sungguh adalah sebuah lembaga atau institusi yang mampu taat pada agenda reformasi. Ya. Bayangkan TNI tidak lagi menjadi gubernur, Kita TNI akui tidak itu. lagi menjadi bupati, tidak dapat kursi gratis di parlemen. Saya kira itu apresiasi kita untuk TNI. Apa perlu lagi diomongkan begitu, dihina begitu? Pakai Udah lagu selesai itu. kok. Iya, jadi sudah Kita selesai. sudah dipuji. Iya. Kok dia bangkit-bangkit lagi, apa guna? Pak Kiflan, Ya udah. Ya, jadi gua bilang. dalam konteks Nggak itu, perlu lagi dihina lagi, nggak usah ngomong gitu sih. Tapi Pak Kiflan, sang ya, dokter, Pak sang Kiflan. dokter, apaan gitu Ya. seorang ilmuwan terus dia Ya. nggak memakai gitu dia Selesaikan dulu, menghina Pak konteksnya. Ya, Gini Pak Subet, ya. sorry, Abang saya ganti, tunggu ya, ngomong. hormat ya, ya. Tunggu saya Ya, ngomong ya. oke, Tunggu saya baik. ngomong. Tunggu. Oke, Pak Kiflan dulu ya, baik. Konteksnya Konteksnya. bahwa dia berbicara di belakangnya itu ada Bejo Untung. Oke. Suasana Kamisan. Bejo Untung senyum aja. Oh, berarti ini Bejo Untung. Pak, jangan yang buat menyebut- ini personal, Pak. Ih, Jangan saya- buat ini personal. Kamu bilang tidak personal, saya melihat. Nggak Oh, bisa di belakang. begitu. Oh, nggak bisa Bejo personal. Untung, apa Suciwati, apa kita sebut semua. Situasi di situ. Kalau Kamisan Anda nggak bisa bantah situasi itu. di situ ya, bahwa Kalau Kamisan Kamisan Anda itu nggak bisa bantah, meminta di situ banyak orang korban. salah satunya meminta bahwa supaya Bapak membuat ini di menjadi PKI personal. direhabilitir, tidak bersalah, negara minta maaf, itu si Bejo Untung. Dompet Nggak dong, situ. konteksnya nggak begitu. Bukan konteks ini. Anda itu Konteksnya- berpikir itu tidak belajar berpikir intelijen, tidak berpikir apa yang terjadi di belakang siapa yang bermain. Kenapa dia ngomong pada saat itu? Iya. Ngomong saja jangan depan itu, ngomong saja dia di jalan tidak berkaitan sama itu. ya saya kira Ya, tapi ini kan Baik, jadi kita dengerin meluas, dulu. Pak. Mas Oke, Abbas. begini. Iya. Kalau misalnya kita melihat, oke lah TNI dan juga keluarga besar TNI merasa terhina dengan lagu tersebut. Tapi kan melapor nggak bukan terhina. bagian dari keluarga TNI, orang lain ini. Kenapa? Kalau misalnya TNI terhina, Tapi laporkan. katanya delik hukum, Oh. delik itu ada delik aduan dan dia bukan delik aduan tanpa diadu, polisi melihat ini adalah suatu hal melanggar undang-undang dan perlu itu untuk menjaga keamanan jangan berkembang jadi besar jadi. Tapi dasar itu bukan delik aduan, Ya, tapi delik biasa apa namanya? Saya nggak tahu masalah hukum. Oke, oke. Ya. Jadi dia bisa ditangkap, bisa preventif boleh, ya dia semacam Ya, ya, ya. preventif. Ya, Oke, preventif. Jadi baik. pola Berarti aduan yang pertama dia. jangan-jangan dengan adanya kasus Robertus Robert ini, berarti ketika kita berdemo sudah terbatas ini. Tidak boleh kemudian menghina siapapun, Saya tidak punya boleh kekhawatiran. mengkritik Saya punya siapapun. kekhawatiran ke Sebegitukah demokrasi kita ke Saya depan? punya kekhawatiran. Usai jeda berikut kami Iya, akan iya. kembali bersama Anda. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja. Lagu itu bukan saya yang membuat, melainkan lagu yang populer di kalangan gerakan mahasiswa di tahun 1998. Lagu itu dimaksudkan sebagai kritik saya terhadap ABRI di masa lampau, bukan TNI di masa kini, apalagi dimaksudkan untuk menghina profesi dan institusi TNI. Mas Ubed, jika kekhawatiran publik adalah Robertus Robert saja kemudian bisa terjerat dengan pasal penghinaan di sini, meskipun katanya dia bertujuan untuk mengkritik, Ya. sehingga nanti ketika kita berdemo semua serba terbatas, takut sana, takut sini, takut dia nggak menghina, bagaimana ya melihatnya? Ya, ini adalah indikasi bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan atau mimbar akademik kemudian ada ruang yang mudah ditafsirkan oleh kekuasaan kemudian menjerat pikiran-pikiran merdeka dan pikiran-pikiran yang sangat saintifik di hadapan publik. Jadi ini justru kemudian menimbulkan kesan negatif pada kekuasaan, pada kepolisian, dan mungkin juga pada tentara. Nah, oleh karena itu sebetulnya apa yang terjadi hari ini itu harusnya kemudian segera kekuasaan, kepolisian melakukan apa yang disebut dengan corrective action. Jadi tidak mudah menafsirkan sebuah pasal yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk menjerat pikiran-pikiran saintifik. Nah, kemudian yang kedua, tentu upaya ini kan kita mesti melihatnya bagi kepentingan demokrasi yang sehat. Bahwa negara memang harus efektif bekerja, bahwa negara harus kemudian maju. Tetapi demokrasi tidak boleh diabaikan. Nah, salah satu indikator demokrasi adalah ada kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum. Jadi kalau kemudian orang berbicara di depan muka umum dengan mudah dijerat dengan pasal-pasal karet, dengan tafsir kekuasaan, tafsir kepolisian,
itu justru kemudian membuat demokrasi menjadi tidak sehat dan itu ada semacam erosi demokrasi. Pada akhirnya itu akan menurunkan indeks demokrasi Republik ini dan ketika indeks demokrasi Indonesia turun, persepsi dunia internasional menjadi sangat negatif buat negara. Saya mengapresiasi tentara dengan agenda reformasinya ya. Tetapi kemudian apa yang dilakukan Robertus Robert sesungguhnya adalah upaya untuk mengingatkan kita semua sebetulnya. Dan kebetulan Robert memang pernyataannya itu disampaikan di aksi Kamisan. Tapi saya menangkapnya, kepentingan Robert adalah mengingatkan pemerintah hari ini. Bukan mengkritik ABRI di masa lampau, di saat ini, tentara saat ini. Pak Kiflan, bagaimana pendapatnya ketika nanti ujung-ujungnya adalah demokrasi kita yang dianggap kemudian tercederai dengan kasus ini? Demokrasi itu apakah melanggar hukum? Demokrasi kan ditujukan untuk menata hukum, ya, jadi untuk menatakan hukum ya. Jadi sekarang kita ya yang bukan saja kelompok yang ini juga kena, yang kelompok Islam juga kena, ya toh. Nah kalau udah kena kelompok Islam terus langsung dikejar-kejar, ya toh, melanggar hukum, kemudian menghina atau kelompok-kelompok yang anti pemerintah berkenan dengan mereka yang terang-terangan itu menghina kita dan kita mencurigai belakangnya itu kita khawatirkan dengan dia mengambil situasi kok pas Kamisan. Kamisan itu salah satu ya, bukan salah satunya itu di situ Bejo Untung. Kalau yang masalah Semanggi, masalah Trisakti kan mereka meminta keadilan ya toh. Itu saya nggak ada persoalan ya toh. Tapi kalau yang ada Untung ini dia menompang, dia minta supaya mereka nggak bersalah, kejadian 65 minta rehabilitasi, minta kompensasi, dia menyatakan bahwa mereka nggak salah, pemerintah yang salah, ya toh. Jadi dalam hal itu mendomplengnya itu dari situ yang tidak bagus. Kalau dia mengatakan forumnya tempatnya adalah umpamanya ada diskusi, ada seminar, ya toh, umpamanya ada di tempat forum di akademis, ya toh, itu pas tempatnya. Tempatnya di sini tuh tempat penghasutan. Maksudnya jadi orang jadi panas. Ya kan ya penghasutan jadi panas suasananya. Termasuknya kita tadinya udah tenang-tenang kok dibuka. Padahal kita sudah reformasi dengan bagusnya. Lembaga informasi terbagus itu kan adalah TNI. Ilmuwan mengatakan kita ngikutin agenda. Kalau nggak ada TNI merubah, ya dalam hal ini sesuai dengan itu Kasopsol, Panglima ABRI, kemudian dia mau meletakkan dan tidak ikut dalam dui fungsi sejak TMT 2004 dia tidak ikut dalam perubahan undang-undang dasar. Itu kita apresiasi. Itu sih udah bagus. Jangan dibuka-luka lagi lah. Mas John, ini menarik ya ketika memang kita negara demokrasi tapi kita juga negara hukum, ada yang membatasi, tidak aja kemudian bebas-bebas saja semua. Bahkan reformasi TNI juga sudah begitu banyak kita lakukan sejak tahun 98 hingga sekarang. Bagaimana kemudian melihatnya? Ya saya melihatnya pertama itu harus tetap berjalan. Ya, agenda demokrasi, agenda reformasi TNI. Nah, tetapi yang saya pengen tegaskan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman adalah kekhawatiran kita bukan tanpa alasan, ya. Karena di banyak tempat, di banyak waktu sejarah selalu berulang, ketika orang nggak bisa memahami demokrasi, nggak bisa berbesar hati terhadap kritik, maka pada titik tertentu. Dan saya melihat ada situasi untuk kemudian terus membuat negara lebih besar, ya dalam pengertian saya ingin katakan bahwa semena-mena gitu. Nah saya punya kekhawatiran itu yang luar biasa kepada situasi yang kalau misalnya kita ngomong begini jadi masalah, kalau kita ngomong begitu jadi masalah. Saya rasa kita perlu untuk kemudian sama-sama untuk mendudukkan persoalan ini untuk menjelaskan. Robert sudah menjelaskan dengan sangat baik bahwa apa yang dia sampaikan adalah satu lagu yang alegoris. Kalau Anda ingat betapa Bung Karno dilecehkan, Khairul Saleh dilecehkan tahun 66 oleh para mahasiswa, apa yang dilakukan tentara? Membantu, mendukung. Artinya apa? Kita melihat prosesnya. Yang dilakukan Robert satu peringatan. Mendukung waktu Bung Karno ditembak kok kamu nggak tahu belum lahir kamu. Baik. Jadi saya rasa kita sudah jelas ya. Bicara gitu ditembak. Kalau kita pengen ngomong bahwa semua rezim punya kecenderungan untuk mengendalikan. Nah, tugas kita sama-sama nih warga sipil, media, jurnalis gitu ya, orang-orang yang waras untuk kemudian jaga
Kalau nggak dijaga, dia akan kebablasan. Jadi intinya jika lagu ini begitu Saya sensitif, hormat pada proses hukum apapun yang terjadi Mas Jan. untuk Robert, Oh, tetapi sudah. saya Dihormati, bagus. merasa Iya. itu. tapi ketika penting untuk TNI kita begitu khawatir. sensitif dengan lagu ini, kan ada luka lama juga untuk Iya. TNI. Berarti lagu ini tidak boleh dinyanyikan di ruang publik walaupun tujuannya untuk mengkritik. jangan Bagaimana dong. kemudian melihatnya? Jadi Enggak lah, Boleh. enggak ada lah. Menurut saya alegori itu biasa-biasa ya aja menurut lah. kamu lah, Dibuat jangan santai berpikir aja. kamu coba berpikir seperti kami. Nggak Ya bisa, toh? Pak. Jadi masa Demokrasi disuruh nggak kita akan besar berpikir kalau kita seperti terus dia. sensitif. Kamu berpikir seperti Benar. kami. Iya toh. Demokrasi nggak akan Iya. besar kalau kita terus sensitif. Ya. Kalau kita kuping kita Berarti gampang. sampai kapan pun Pak lagu Nggak akan itu besar kita. menghina institusi TNI jika Nggak dibunyikan usah, di ruang publik? nggak usah bunyi-bunyikan. Karena apa? Kita sudah tenang lagi. Ya toh. TNI sudah logowo, sudah nggak tampil lagi di mana-mana. Sekarang sekali tiba-tiba dihina lagi, padahal kita nggak tampil kok. Itu kan apa? Iya, kalau orang dihina langsung terima enje, pukul enje gitu, wah nggak bisa. Tuh, bagaimana ya ketika ini tetap tidak bisa berkompromi. Ini lagu ini begitu menghina semua keluarga besar Dia TNI. bilang kita pramuka, ganti aja bagaimana ya, pramuka, Mas kan kurang Jan melihatnya? ajar. Tentara ganti Saya pramuka, melihatnya kurang ajar kalau dihina dalam itu. hukum ada yang saya kenal ya, yang saya tahu ada yang disebut oleh hak untuk warga negara mengkritik pemerintah negara, dan itu dilindungi. Jadi dia nggak boleh dianggap sebagai hoax, nggak boleh dianggap sebagai hasutan, nggak boleh dianggap macam-macam. Australia punya itu, beberapa negara Ya, demokrasi kita yang Australia, maju kita Indonesia. juga begitu. Wah, gitu. masa gaya-gaya Kenapa kalau begitu? dari Amerika? Kenapa itu dilindungi? Karena dia Itu lemah. negara individualis itu. Mana mungkin seorang Robert bisa menggulingkan TNI, menghancurkan Menarik, TNI menarik. dengan sebuah Ini lagu tidak Bang bakil Idris lah. gitu loh. Ya, Seorang nggak Robert boleh lah. menghasut dengan mars tersebut Nggak yang dinyanyikan mungkin. di acara Kamisan. Itu Iya. kan TNI kalau terlalu besar, Pak, untuk di... ya. Oh. Tapi bukan menghasutnya, kita lihat loh. Dia berbicara di suasana Kamisan, di belakangnya Inilah. senyumnya itu. Jadi kalau Paranoid, kita Pak. Hentikan paranoid itu, Pak. bukan paranoid. Paranoid itu namanya, Kalau kita Pak. melihat segala sesuatu itu, Anda berpikir menurut alam pikiran Anda, kami berpikir menurut alam pikiran Iya, kami. karena Anda Ya toh? perspektifnya Jadi kalau keamanan. kita dihina, Wajar-wajar aja, tapi itu Anda bilang paranoid, saya katakan. kalau kita dihina itu Nabi Muhammad saja dihina diam saja dan memaafkan. Jadi di dalam hadis Nabi juga, kalau kita juga tidak boleh menghina. Apa kata Nabi? Bahwa jangan kau menghina satu kaum, boleh jadi kaum itu lebih baik pada kamu. Jangan satu perempuan, kelompok perempuan menghina perempuan lain, boleh jadi kamu. Dilarang. Terus kita kemudian kita marah, kita juga nggak boleh. Gimana cara Alegoris, demokrasi? Pak. Apakah Alegoris. demokrasi? Alegoris, Adil nggak Pak. itu? Jadi Dia Saya menghina, khawatir komedian kita ke marah, depan nggak akan boleh. lebih Oh, khawatir kamu lagi. diktator sipil. Ada diktator sipil dari mana? Iya, Diktator iya, sipil. iya, Ada iya. pandangan yang berbeda. Ada ya. juga Antara kepentingan demokrasi di satu militer, sisi dan kepentingan hukum di sisi yang Iya, lain. Jadi sebetulnya ini memungkinkan. Mengapa terjadi seperti ini? nggak bisa ketemu inti antara Nggak bisa sipil dan ketemu, budaya karena undang-undang yang diproduksi itu kemudian Gitu ya? multitafsir yang memungkinkan tafsir kekuasaan lebih dominan Ya, di ya. situ. Tugas Jadi kita sebenarnya kalau gitu ngejaga. solusi terbaik sebetulnya melakukan revisi terhadap undang-undang ITE misalnya, termasuk juga kitab undang-undang hukum pidana yang Agak panjang. khususnya adalah pasal karet yang kemudian mudah ditafsirkan oleh kekuasaan dengan seenaknya misalnya. Jadi sebetulnya hukum Ini nggak karet. iya Undang-undang tadi Iya. nomor berapa 127? maksudnya pasal alegoris. maksudnya Alegoris adalah itu yang sindiran. memungkinkan Iya. tafsir berbeda, Pak. Jadi misalnya Nyanyian. seseorang bisa disebut menghina jika mungkin orang mengatakan bahwa versinya Mas John mengatakan bahwa Robert tidak menghina, Iya. tapi Versinya versinya Pak Pak Kiflan Kiflan menghina. menghina. Itu yang saya sebut Menghina. sebagai versi hukum Aneh majalah. tuh. Sebagai- versi hukum majalah. Simpelnya begini, Ya. aktivis, dosen, siapapun mau demo jadi ketakutan dengan kasus ini, takut untuk mengkritik, Nggak takut usah, untuk menyanyikan nggak usah lagu gitu. mati. Enggak ya. Tidak Tapi ya. maksud saya Takut demo aja, kekhawatirannya tapi jangan- Kekhawatiran ada. akan terus Bagaimana bertambah Pak, gitu jika loh. ada kekhawatiran dari Kali mereka-mereka, lipat Pak? gitu loh. kita sebagaimana khawatir kita ya. Mereka demo sudah dibiarkan. Dan, masa udah demo dibiarkan? Emang Itu. wajib, nggak Kemudian apa-apa. kita sekarang yang demo, coba itu demo yang 12-4 itu biar jutaan orang demo dibiarkan, kan nggak ada kita menghina. Nggak ada ucapan Baik. menghina satu pun nggak ada. Ya, sampai 12 berapa kali 12 nggak ada menghina. Ini baru sedikit udah menghina. Waduh, wah ini yang demokrasi. Bolehkah demokrasi itu
menghina, mengkuyo-kuyo terus kita marah nggak boleh. Pak Kiflan, Diktator sipil itu. Baik, Pak Kiflan, tidak ada diktator sipil ya. Pak Kiflan, terima kasih ya Pak. Ya kita akan serahkan ini ke kasus hukum. Kita tunggu nanti bagaimana kemudian penegakan hukumnya. Terima kasih juga Mas Ubed, terima kasih juga Mas John. Dan ini mungkin jangan membuat para aktivis juga kemudian ragu untuk mengkritik memang ketika kebebasan berpendapat itu memang sudah dijamin oleh undang-undang. Pemirsa, ini menjadi akhir apa kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Cica Anissa mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.